Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah B, NIM 2018 096 48149. Akan memenuhi tugas mata kuliah Tarbiyatul Manaqib. Akan menjelaskan sejarah tentang definisi praktek manaqib. Sejarah munculnya zikir manaqib terkait dengan tersebarnya ajaran tasawuf di Indonesia. Oleh karena itu, timbullah bermacam-macam amalan, termasuk amalan zikir dalam Islam, seperti tarekat yang kemudian berkembang menjadi sebuah amalan-amalan baru. Seperti manaqib yang telah menyebar di berbagai penjuru zikir sebagai sebuah cara pendekatan diri kepada Allah memiliki beberapa teknis sebagaimana terdapat di kalangan para pengamal tarekat maupun pengamal manaqib. Zikir merupakan latihan yang bernilai ibadah untuk mendapatkan keberkahan sejati dari Allah. Di samping itu juga merupakan suatu cara untuk menyebut, mensucikan sifat-sifat Allah akan kesempurnaannya. Adapun para tokoh yang menyebarluaskan Islam serta paham-paham tasawufnya yaitu Hamzah Fansuri, Naruddin Ar-Raniri, Abdur Rauf Singkel, Samsuddin Sumatrani, Al-Palimbani. Mereka sangat berjasa dan berpengaruh dalam perkembangan Islam di Sumatera. Sedangkan di Jawa, perkembangan Islam disebarluaskan oleh Wali Songo. Strategi dan praktik yang diperankan oleh Wali Songo ketika menyebarkan Islam menggunakan pendekatan tasawuf. Sebab hal tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa masih dilatar belakangi oleh kepercayaan budaya Hindu, Buddha yang tentunya berkaitan dengan kehidupan mistik. Dengan adanya kesamaan dimensi mistik, inilah menjadi perjalanan dakwah para wali songo berjalan dengan lancar. Dengan demikian dapat terlihat bahwa kesuksesan para wali memperkenalkan dan menyebarkan Islam terlihat nyata, banyak yang mengikutinya. Sejarah perkembangan manaqib di Indonesia sudah ada sejak para ulama Islam yang dipimpin oleh para sufi yang mengajarkan Islam, dimulai dari ajaran yang berupa amalan-amalan tarekat hingga yang berbentuk amalan-amalan zikir. Amalan-amalan zikir lainnya karena merupakan budaya sejak awal Islam datang ke Indonesia. Selain itu, sarana dakwah Islamiyah ini didasarkan pada wujud karakteristik masyarakat Indonesia yang masih dianggap mempercayai hal mistik, seperti meyakini kekeramatan sang wali, karomah sang wali, dan keistimewaan-keistimewaan para tokoh yang mereka anggap sebagai waliullah, sehingga dijadikan sebagai panutan dengan cara melakukan kegiatan zikir manaqib secara rutin. Dibanding ajaran-ajarannya, justru pengenalan masyarakat terhadap Syekh Abdul Qadir lebih dominan pada keajaiban-keajaiban keluarbiasaan dan kesaktian atau keampuhannya yang bersumber pada kitab-kitab manaqib. Dengan demikian, zikir manaqib sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa, yang notabenenya adalah wilayah pesantren yang banyak mengamalkan ritual zikir manaqib serta dari tahun ke tahun menumbuhkan para jamaahnya. Definisi zikir manaqib. Manaqiban berasal dari kata manaqib yang berarti biografi ditambah dengan akhiran an menjadi manaqiban sebagai istilah yang berarti kegiatan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selain makna tersebut, arti manaqib menurut bahasa adalah kisah
kekeramatan atau keistimewaan sang wali. Secara bahasa, kata manakib merupakan isim makan dari lafaz naqoba yang mempunyai arti memimpin, menolong, dan menjelajah. Selain makna tersebut, terdapat dalam kamus bahasa Arab yang mengartikan kata manakoba. Kata nakoba sebagai menyelidiki, memeriksa, dan menggali, sedangkan dalam Quran lafaz nakoba disebutkan sebanyak 3 kali dalam berbagai bentuknya. Misalnya seperti nakiban yang mengandung arti pemimpin, terdapat dalam ayat Quran yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Sedangkan kata nakban yang bermakna menolong terdapat dalam ayat Al-Quran yang artinya, maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Ketiga makna sebagaimana disebut dalam ayat Al-Quran di atas ternyata mempunyai kesesuaian dengan tujuan dasar pelaksanaan zikir manakib, yaitu dimaksudkan dalam rangka menggali, menyelidiki, dan meneliti sejarah kehidupan seseorang pemimpin panutan umat untuk diteladani dan berdoa untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, secara umum disebutkan bahwa zikir manakib adalah aktivitas zikir dan istighosah dengan membaca sejumlah kalimat thayyibah dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah dan mencari ridhonya melalui perantara tawassul. Orang-orang suci kekasih Allah. Selain itu, manakib juga dikenal dengan istilah cerita-cerita mengenai kekeramatan para wali yang biasanya dapat didengar atau dibaca dalam sejarah-sejarah. Praktek manakib. Ada beberapa tata cara zikir manakib yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Qadiriyah, yaitu sebagai berikut. 1. Sebelum membaca zikir manakib diawali dengan membaca istighosah. 2. Sholat sunnah libirril walidain. 3. Membaca istighfar untuk memintakan ampun dosa kedua orang tua, para guru, dan kaum muslimin, khususnya untuk diri kita masing-masing. 4. Membaca Al-Fatihah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, para wali, dan para ulama lainnya. 5. Melakukan muraqabah 3 kali diawali dengan tawassul. 6. Membaca doa. 7. Membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. 8. Membaca manakib Nurul Burhan oleh seseorang atau 2 orang yang lain membaca zikir. 9. Sholat hajat. 10. Melakukan muraqabah diawali dengan tawassul. 11. Membaca sholawat munjiat dan berdoa sendiri. 12. Membaca zikir. 13. Membaca nazam. 14. Sholat witir. 15. Membaca kalimat tauhid atau tahlil. Yang terakhir, membaca doa manakib. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.